atau sejenisnya ya. Al-aslu fil muamalat lil-ibahah, begitu kaidahnya. Pada dasarnya muamalat, transaksi, bisnis itu akadnya atau wujudnya itu boleh. Jadi dibuat unlimited oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hadis Pak ya, itu kaidah yang disepakati oleh para ulama tiga mazhab ya, tapi diperdebatkan oleh ulama Hanafiyah. Pada dasarnya muamalat itu transaksi bisnis, akad-akadnya boleh dengan syarat tentunya sesuai dengan syariat. Di zaman dulu orang sering untuk mendapatkan satu barang melakukan barter. Maka dulu jual beli disebut ishtara yashtari, istiraan. Aktivitasnya disebut bai'. Bai' ini kemudian ada di situ sigat, kalimat untuk terima jawab ya, penyerahan dan diterima. Namun di zaman Rasulullah hanya ada sekitar 24 sampai 26 transaksi bisnis. Dan itu ditulis di dalam kitab Bulughul Maram. Di zaman itu belum ada GoPay, belum ada OPPO, apalagi Shopee, apa namanya, Shopee Pay. Ini bukan lagi iklan Pak, ini lagi membahas jawabannya. Apalagi namanya, dulu ada Ustadz Yusuf Mansur buat apa namanya, Paytrend. Waduh, kayaknya udah dapat musibah kayaknya ya. Kita doakan semoga baik-baik aja. Padahal itu kalau jadi, itu kekuatan umat Islam. Cuma sayang ya, nggak ada orang mau umat Islam itu naik, nggak ada. Kesalahan saya nanti kalau mau buat, jangan bawa-bawa istilah-istilah agama ya. Yang penting jujur, ridho, itu Islami. Jangan bawa simbol-simbol agama, sensitif. Agama itu suci, dibawa ke duit orang curiga. Di zaman Rasulullah tidak ada namanya kredit. Kredit itu transaksi baru. Belum ada namanya menyimpan duit di bank. Belum ada. Maka orang yang mengharamkan bank itu juga jadi masalah. Perdebatan panjang. Saya dimarahin kiai-kiai. Kamu nih anak baru gede, sosokan. Saya bukan sosokan. Saya cuma nukil fatwa Darul Ifta. Itu ulama Mesir, Syekh Shaltut, Syekh Fulan, Syekh Muti'i mengharamkan bank. Kata kiai-kiai yang marahin saya. Itu kan sebelum tahun 71 Pak Kiai. Sebelum bank itu dikaji. Setelah dikaji, setelah tahun 71, kemudian keluarkan fatwa tahun sekian, dan puncaknya tahun 2003, baru ulama Mesir di Darul Ifta mengeluarkan fatwa yang sangat berani bahwa bank itu halal dan produk-produknya perlu diperhatikan. Jadi kita melihat produknya ini. Yang haram mungkin transaksi di suatu produk, atau misalnya tasarrufnya. Apa itu tasarrufnya? Ya ini dikelolanya kemana? Itu PR kita paling. Nah ini kelebihan bank syariah. Bank syariah pasti diputer di hal yang halal. Tapi kan kejadian juga kemarin, ada bank syariah, bank syar'i, tapi kemudian membiayai pemodalan hal yang haram, babi. Saya lupa nama banknya, alhamdulillah lupa Pak. Ya. Di zaman Rasul ada namanya riba. Riba itu kalau saya nuker emas, emasnya beda ukuran, beda nilai, nah baru disebut riba. Maka dulu standarnya nilai emas, karena dulu emas itulah yang menjadi standar nilai satu alat tukar. Rupiah, dolar dulu berdasarkan emas. Sekarang dolar suka-suka mereka nyetak. Enggak. Jadi sekarang mata uang bukan berdasarkan emas. Artinya dia sudah jauh daripada praktek bisnis yang ada di zaman Rasul, praktek muamalat yang ada pada zaman Rasulullah. Jika terjadi namanya di dalam bank itu apa namanya, peminjaman. Kata pinjam di sini beda dengan kata pinjam di zaman Nabi. Di zaman Nabi, saya nih minjem ke Kiai Abdul Rahman, telat bayar, kata Kiai ini belum jadi Kiai misalnya, besok ente kalau nggak bayar 2 kali lipat, itu riba namanya. Itu yang disebut riba. Sekarang itu orang sebut minjem, tapi dia bukan minjem Pak, itu namanya pemodalan. Jadi memberi modal beda dengan pinjam. Ini hasil kajian daripada ulama di Darul Ifta Mesir. Saya cuma nyampein doang biar jadi bahan juga kita, karena fatwa itu tidak suci. Yang suci cuma Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir.
Hadis-hadis yang sahih pun masih dikritik. Apalagi cuma fatwa. Dan saya berkali-kali sampaikan, 2003 ulama Darul Ifta mengeluarkan kehalalannya, kita 2004 baru mengharamkannya. Ya kan? Nah, waktu itu belum muncul kayak e-commerce yang muncul kayak sekarang, belum ada seperti Dana, ya, belum ada GoPay dan sebagainya. Ini sudah berbeda dengan yang ada dulu. Maka ulama kita ngambil satu aja, antarodin, yang penting ridho. Yang penting ridho. Apakah setiap bunga itu berarti riba? Belum tentu. Riba. Jadi hati-hati, saya tidak pernah menghalalkan riba. Riba haram mutlak. Ya, riba haram mutlak. Itu syariat. Yang ada sekarang, pemodalan yang ada sekarang di bank atau e-commerce itu segala macamnya, itu dulu belum pernah ada di zaman Rasulullah. Selama dia ada kejujuran di dalamnya, ada transaksi yang jelas di dalamnya, dan sudah ada hukum yang menaunginya, sudah kita katakan halal, insya Allah, ya. Dan kita pulangkan nanti ke ahli-ahli hukum muamalat, ya. Saya berbicara ini dari sisi usulnya sebenarnya, usul fikihnya, ya. Barangkali itu. Dan ini akan beda terus, Pak. Akan beda terus. Insya Allah kita nikmati perbedaannya. Dan yang mengharamkan bank, haramkan duit. Karena duit produk bank. Mengharamkan bank, tapi pakai duit. Ngayal namanya, ya. Kalau haramkan bank, tabi'un kaidahnya. Tabi'un apa artinya? Kalau engkau halalkan pokoknya, halal, haramkan juga turunannya. Bank haram. Coba sepakati dulu, Pak. Bank haram, ayo. Sini duitnya sini. Kartunya sini. Buat saya aja. Gimana? Haram nggak? Kalau haram, maka semua produk bank haram. Salah satu produk bank apa? Duit. Dan yang paling ngaco orang ngomong, ayo kosongkan rekeningmu, tutup rekeningmu. Ini gawat orang ngomong begitu, ya. Dia nggak tahu salah satu pilar ekonomi di negara itu bank kolek. Kita krisis moneter lagi, Pak, nanti. Jadi bank yang kita bicarakan sekarang bukanlah riba yang dibicarakan ulama terdahulu. Nah, itu yang mau kita ingin. Terserah, ya, mau kiai sepakat nggak ada masalah. Tak juga kiainya punya duit, punya kartu ATM. Kalau kiainya masih bilang haram, aneh minta ATM-nya, ya. Oh, kita banknya syariah. Ya, saya termasuk penyokong bank syariah, walaupun belum 100% syar'i. Dan saya di bank syariah 2, Pak. Sekarang BSI, satu lagi muamalat. Yang kita sebut aja. Kita ngambil. Cuma satu saya ngambil bank milik negara BUMN yang umum. Karena saya sokong. Itu pun ATM-nya nggak bisa lupa PIN-nya, Pak. Ala kulli hal, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, buka pikirannya, ya. Jangan kemudian menyamakan istilah dulu dengan sekarang, itu beda jauh. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Sayyid Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki, pengarang kitab ini. Ya, sekarang yang melanjutkan kajian beliau banyak anaknya Sayyid Ahmad, kemudian murid-muridnya. Di Indonesia sangat banyak, ini beruntung negeri kita, banyak sekali murid-murid beliau di negeri ini. Maka untuk Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan anak dan murid-muridnya, kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Allah mengizinkan saya untuk membedah kitab beliau di 2 tempat. Namun yang baru kita aktifkan sekarang di sini. Yang satu lagi belum kita komunikasikan, yaitu Manhajus Salaf di sahib saya Ahlul Quran Ahmad Fikri. Di sini alhamdulillah kita baru mulai, yaitu kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, keutamaan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salah satu yang tertulis dalam Al-Hizb As-Sayfi yang mansub dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Di situ ada satu doa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'alani min ummati Sayyidina Muhammad SAW, yang menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat besar, nikmat besar. Dan puncak umat Nabi Muhammad itu sekarang. Makanya semua kenikmatan yang ada terbayang di zaman dahulu ada hari ini. Semua ketaatan yang dulu dibayangkan orang ada hari ini, tapi juga semua kemaksiatan yang ada di zaman terdahulu ada juga hari ini. Yang lagi rame LGBT yang dulu di zaman Nabi Lut, sekarang juga ada dan terus terang. Mereka terus terang. Kita tidak benci siapa saja, tapi kita menghimbau kembalilah ke fitrahnya. Ya. Gak boleh juga benci, Pak. Benci takutnya terkena keluarganya. Ya. Sebelumnya kita membahas tentang keutamaan umat Nabi Muhammad yang kedua, yaitu al-ikram birrahmatil khasah. Allah muliakan dengan rahmat, kasih sayang yang khusus. Makanya kita banyak dapat rukhsah, benar ya? Banyak rukhsah hari ini. Mulai dari cara wudhu, bersuci, kemudian sholat, itu rukhsah semua. Kita aja masih nganggap beban. Itu sudah rukhsah karena sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ja'alahum ummatan wasata. Allah jadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat wasata. Apa arti wasata? Moderat. Maksudnya moderat apa? Nggak cenderung ke kanan, nggak cenderung ke kiri. Maka kitab Al-Quran itu bukan kitab satu tema, beliau semua tema dibicarakan secara imbang, ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikutip oleh beliau, anhumul ummah wasat wa anhum syuhada 'ala nas, binas Al-Quran, apa ayatnya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah jadikan kamu umat yang wasata, bukan pertengahan dalam pengertian datangnya di tengah, tapi pendiriannya wasat. Maka agama ini membuat umatnya, ini sifat umat. Jadi umat Nabi Muhammad punya sifat namanya wasatiyah. Ini sifat umat karena disebutkan di situ ja'alnakum ummatan. Kami menjadikan kamu sebagai umat yang wasata. Ada istilah yang diperdebatkan, agama moderat atau umat moderat. Sesuai ayat ini, umat yang moderat. Ya. Untuk apa itu? Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu, kita, ya, syuhada, menjadi saksi terhadap semua manusia yang dahulu sampai hari ini. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Begitu juga Rasul di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi, syahida, ya. Lalu beliau mengatakan, apa buktinya? Zikru hadhil manqabah wal khususiyah, ya. Keutamaan ini, keistimewaan ini Allah buktikan dengan adanya peralihan kiblat. Jadi kiblat tadinya kemana kiblat kita? Al-Aqsa. Itu yang ada batu yang di bawahnya ada lubang itu. Alhamdulillah Allah izinkan saya ke sana. Dan malam tadi kita ketemu orang Palestina, ya Syekh Ammar, ya ahli kira. Ya, kita juga ngobrol masalah itu. Dulu Nabi Muhammad setiap kali mau sholat menghadap ke Al-Masjid Al-Aqsa, beliau menghadap dulu ke Ka'bah. Karena beliau ingat Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim lebih awal daripada Al-Masjid Al-Aqsa. Ada riwayat menyebutkan perbedaannya 40 hari. Berarti lebih tua. Dan Al-Masjid Al-Aqsa itu sudah menjadi identik dengan Ahlul Kitab. Al-Masjid Al-Haram masih pertengahan, masih moderat. Maka dialihkanlah dari Masjid Al-Aqsa ke Al-Masjid Al-Haram, ya. Ya, muncullah surah Al-Baqarah ayat 142, ya. Silakan dilihat nanti di rumah, ya. Uniknya, ya, itu dipindahkan lagi sholat. Sejarah ini kemudian menjadi sebuah keunikan. Sayyidina Nabi SAW lagi sholat, disuruh pindah. Masjid tempat Nabi sholat dulu itu disebut Masjid Qiblatain. Tidak ada keutamaan khusus yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah mengenai sholat di sana, tapi yang pasti keutamaannya mengenal sejarahnya. Bahwa Nabi berpindah, ngimaminnya arahnya pindah. Yang tadinya ngadap ke utara, sekarang beliau ngadap agak ke selatan.
Ya, apa perbedaannya? Al-Masjidil Haram simbol millati Ibrahim Hanifah, simbol dari agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani? Nabi Ibrahim gimana? Islam? Iya, pasti. Enggak, ini Yahudi apa Nasrani? Bedanya dikit lagi biar pas. Belum ada Yahudi, belum ada Nasrani, sudah ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya Yahudi, bapaknya Nasrani, bapaknya Arab. Beliau punya anak, bahkan bapaknya Jawi. Beliau punya anak ada lebih dari 3, cuma yang kita kenal cuma 2, Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishaq. Dari Sayyidina Ishaq ada Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang disebut Israel. Maka disebut keturunan Nabi Yakub dengan Bani Israel. Kenapa muncul Yahudi? Oh, itu banyak lagi kisahnya. Nanti ketika muncul Sayyidina Isa disebutlah Nasrani. Maka Nasrani dan Yahudi itu sama-sama Bani Israel. Dalilnya surat Saf bahwa Sayyidina Isa berkalam kepada Bani Israel. Ya Bani Israel. Jadi risalah Sayyidina Isa hanya ke Bani Israel, nggak berlaku untuk umat ini. Maka jika ia turun nanti di akhir zaman, dia tidak membawa syariat Nabi Musa atau syariat sendirinya sendiri. Syariat beliau lebur dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi aja ngikut Pak, nanti jadi makmum, imamnya Imam Mahdi nanti. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkalam, betapa canggih, betapa hebatnya kalian. Nabi Isa turun jadi makmum, imamnya dari kalian. Wa imamukum minkum, imamnya dari kalian. Inilah ketinggian makom wali umat Nabi Muhammad. Maka penutup kewalian umat Nabi Muhammad dari sisi nubuat Nabi Isa, dari sisi umat biasa keturunan Rasulullah habaib, itu Al-Imam Al-Mahdi. Makanya saya ulang-ulang Pak, harus hormat kepada para sayyid, para syarif, para habib, karena dari mereka lah nanti Allah pilihkan Al-Imam Al-Mahdi. Itu aja. Maka kemudian kita beranikan menyebutkan sebuah hadis, yang hadis ini disembunyikan lama padahal sudah ada di kitab Sahih Muslim. Nggak mau orang sampaikan. Taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan kepada kalian 2 hal yang berat, kitab Allah, dan yang kedua bukan sunnah, ahla baiti, ahlu baitki. Di dalam Sunan Tirmizi, ahlu baiti itrati, itrahku. Maka kita cinta kepada semua habaib, cinta kepada semua habaib, apapun pergerakannya. Ini kalau nggak ada habaib negeri ini mungkin nggak islami juga. Namun habaib di negeri ini datang bergelombang, ada gelombang lebih tua, terus pertengahan, dan yang belakangan ini dari Hadramaut, ya. Dulu banyak, ya, sangat banyak. Maka keturunan-keturunan kiai-kiai yang ada di Jawa hari ini, di Banten, itu hampir semuanya keturunan habaib yang lama-lama. Kalau yang sekarang, ya, yang dari Hadramaut. Nah, negeri kita beruntung, ini adalah negeri yang paling banyak zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim punya anak, siapa lagi? Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Ada anak yang lain. Masih ada 6 anak lagi dari seorang istri namanya Sayyidatuna Qanturah. Qanturah inilah yang menjadi ibunya orang-orang Asia Timur, Asia Tenggara. Nah, jadi muka-mukanya kayak kita-kita ini kan, yang kurang sahih mukanya. Beda ya sama muka orang-orang Arab ya kita. Beda Pak. Beda muka kita dengan mereka. Maka saya curiga jangan-jangan Cina, Thailand, Vietnam, Patani, Malaysia, Indonesia, Singapura itu sama itu. Sama, wajah-wajahnya mirip. Nonton film Cina mukanya mirip kita, ya kan? Saya cuma mengajak jangan terjebak kepada rasisme. Orang rasis berarti dia tidak wasata. Di Cina ada orang Islam nggak? Ada komunis, ada yang nggak nyembah Allah, ada yang nyembah Allah. Berarti bukan masalah ras, masalah keyakinan.
keyakinannya kemana. Ya, jadi kita nahkum bid-din, la nahkum bisya'ab, ya, kita berhukum dengan agama bukan dengan ras. Nah, itulah ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Dulu sempat ramai ada aliran Ghafatar, ya, dia pengen menghidupkan agama Ibrahim, gitu ya. Tapi yang dimaksud agama Ibrahim kita nggak ngerti, ternyata meninggalkan ajaran Sayyidina Muhammad SAW dan ingin menggabungkan agama-agama yang ada di dunia. Jangankan Islam, Kristen, Yahudi, ini NU Muhammadiyahnya nggak mau gabung, Pak. Salafi sama Asy'ari juga mau gabung. NU aja dua, ya nggak mau nyatu. Tarekat sama tarekat aja nggak mau nyatu. Boro-boro mau nyatuin agama-agama. Ya, mimpi besar, ngayal itu, halu, ya. Yang dapat menyatukan umat cuma imam akhir zaman itu, dan kita tidak tahu kapan, di mana. Namun kita siap-siap saja, kolbu kita siapkan, ya. Karena nanti fitnahnya dia datangnya bareng, Dajjal datang, dia datang. Nanti orang akan mengira Al-Mahdi itu Dajjal, sebagaimana dikira Dajjal itu Al-Mahdi. Nanti begitu kebolak-balik. Dalilnya dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, naruhu jannah wa jannatuhun nar, surganya neraka, nerakanya surga, gelapnya cahaya, cahayanya gelap. Itu, ya. Semoga kita terselamatkan dari fitnah akhir zaman ini, ya. Lalu beliau mengatakan simbol daripada mudarat dalam Islam itu adalah Al-Quran sendiri yang berbicara banyak hal, ya. Nah, beliau sebutkan di sini. Dan di akhirat, nah, kita loncat ke bagian belakang. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah waqafa an-nas li su'ali qawli kulli ummatin hal balaghakum rasulukum fa yaquluna la. Nanti di hari kiamat umat-umat terdahulu, ya, sampai kita itu berdiri semua. Lalu mereka ditanya, hal balaghakum rasulukum, apakah rasulmu telah mendakwahi kalian? Lalu mereka menjawab, la, belum. Fa yuqalu lirrasulil ladzi ursila ilaihim, maka nabinya dipanggil, wahai para rasul, benarkah kalian belum berdakwah kepada umat kalian? Fa yaqulu na'am, justru kami sudah menyampaikan, ya Allah. Tuh, antara nabi sama umatnya udah beda. Fa yaqulu man yashhadu lak, siapa yang bersaksi bahwa engkau para nabi sudah mendakwahi umatmu? Apa jawaban para nabi? Muhammadun wa ummatuh, Muhammad dan umatnya. Itulah makna surat Al-Baqarah 143. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu jadi saksi kepada semua umat terdahulu. Jadi nanti ini kita nih Bapak, insyaallah, ya, kita jadi saksi. Allah bertanya ke Nabi Isa, ke Nabi Musa, Musa, kata Allah, betulkah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ahli kitab atau orang-orang dari Israel bahwa kamu belum menyampaikan misi risalahku? Apa kata Nabi Isa dan Nabi Musa? Justru kami sudah, ya Allah. Mana buktinya? Saksinya mana? Saksinya Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi kita nanti jadi saksi. Nabi terdahulu minta Nabi Muhammad dan kita sebagai saksinya. Itu makna surat apa? Al-Baqarah ayat 143, ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu sekalian, hai umat Muhammad, menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu. Ini kita ringkas-ringkasnya. Dan yang keempat, khasais keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, yusur syariatil Muhammadiyah, kemudahan dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Syariatuha aisarus syara'i'. Syariat umat Nabi Muhammad, syariat yang paling mudah. Wadzalika binasil Quran, karena itulah nas dari Quran. Allah mengatakan dari surah Al-Baqarah 185. Nanti dicek di rumah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hanya menginginkan kemudahan bagimu, bukan kesulitan. Maka orang-orang yang berpikir bahwa syariat ini menyulitkan, dia telah menyalahi pemahaman yang Allah turunkan. Dulu saya sering buat daurah kajian zakat. Mohon maaf, itu bapak-bapak, ibu-ibu bertanyaannya gimana supaya nggak kena zakat. Serius Pak, ibu-ibu
emas di mana-mana tangannya. Ulangnya itu kalau diangkat 3 detik udah turun langsung berat. Kalau nanya, Ustaz, kata orang kalau emasnya dipakai tidak wajib berzakat. Nah, ngeri, jawaban ngeri. Kita jawab, pas kita jawab dia ngobrol. Kita sering bertanya, ingin mencari celah. Ini yang nggak benar. Itu nama Bani Israel. Bani Israel ketika nanya dulu, diperintahkan oleh Nabi Yunus Musa, ya, sembelihlah sapi. Padahal semua sapi apa aja kan boleh itu. Nanya lagi, pengen detail, pengen sebenarnya itu dibatalkan, dipersulit lah. Oh, nggak ketemu Nabi Musa. Oh, dicari sama Nabi Musa sesuatu yang sesuai perintah dari Allah. Dicari yang nggak pernah dijadiin untuk gembala, warnanya juga safra faqi'ul launuha. Ribet sudah. Musallamatul la syata fiha, nggak pernah dipakai, nggak ada aib. Pusing mereka. Padahal sapi apa aja ambil. Jadi ketika nanti bapak punya guru rohani, diperintahkan amalkan ini, gak usah nanya, amalin aja. Ya. Sholat kita ini sudah paling mudah. Nggak sanggup berdiri, ngapain? Duduk. Nggak sanggup duduk, berbaring. Nggak sanggup berbaring, kita sholatin, Pak. Kita sholatin nanti, tenang aja. Ya. Dulu kalau kena najis pakaian dipotong. Sekarang cukup dibersihkan. Selesai. Dulu apabila orang bertobat dari kesyirikan, dia harus faktulu anfusakum, bunuh dirimu. Ada nggak yang begitu, Pak? Syariat bunuh diri ada nggak sekarang? Nggak ada. Syariat kita betul-betul dimudahkan. Allah mudahkan semua. Ada seorang yang sangat miskin. Dia datang kepada Rasulullah, mengadu, "Wahai Rasulullah, bulan puasa aku menggauli istriku di siang hari." Rasulullah panggil, "Ya Allah, berat kafarahnya, penebusnya berat." Apa tebusannya? Kafarahnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya ini orang lemah, penyakitan." Ya udah, kamu ngasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, yang miskin mas saya. Akhirnya Nabi ambil makanannya, kurmanya, nih kira-kira mungkin ada 60 butir di dalamnya, nih kamu bagi-bagi. Ya Rasulullah, kalau saya bagi-bagi ntar saya makan apa? Itu buat kamu. Ya, itu terjadi, Pak. Begitu longgarnya Rasulullah SAW jika sudah terjadi perbedaan kondisi. Dan itu cuma umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu nggak ada cerita. Bunuh diri, nggak ada cerita. Makanya bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau sholat Jakarta sekitar ini kan macet terus. Sekarang ulama kita sudah mengeluarkan beberapa kajian, walaupun belum jadi fatwa ya. Jika macet yang luar biasa, kita terjebak di jalan, boleh dijamak tapi bukan qasar. Boleh dijamak tapi bukan qasar. Mengikuti qaul Imam Syafi'i bahwa kebolehan menjamak salat karena masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Kita kalau kena macet sulit nggak? Kemacetan zaman dulu jarak. Kemacetan apa? Kesulitan zaman dulu jarak. Kesulitan zaman sekarang mobil nambah, jalan nggak nambah. Ya, gengsi nggak punya mobil, beli mobil. Tiap hari orang beli mobil, jalannya segitu-gitu aja. Ya salam, siap-siap macet. Maka di dalam fikih-fikih ulama kita hari ini, mereka memperkenankan kita untuk menjamak sholat ketika terjadi kemacetan luar biasa. Tapi tidak qasar. Ingat ya, boleh digabung maghrib 3, isya 4, tapi bukan 3-2. Zuhur asar 4-4, bukan 2-2. Nah, ini tolong jangan salah paham nanti. Ya. Kalau di mazhab Imam Malik, semuanya disebut dengan qadha, diqadha aja. Baik. Nah, namun ada yang terlalu gampangan. Dapat ilmu dari kiai bahwa kalau kita di kendaraan cukup sholat di kendaraan. Ya, sholat duduk. Ingat, sholat wajib tidak sah di atas kendaraan kecuali posisinya pas. Jadi kalau kita dulu pernah sholat di pesawat, ingat-ingat nih berapa sholat diqadha semua.
Kecuali Saudi Airlines ya, itu di belakangnya ada musola, bener. Itu bisa Pak. Tapi kalau sholat di kursi, di bis, di mobil, mesti diqadha. Karena Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Dulu debat Imam Syafi'i dengan pengikut Imam Abu Hanifah mengenai kewajiban sholat witir. Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan wajib sholat witir. Gimana kalau diwajibin Pak? Belum tadi nggak witir kan? Ya, kebanyakan kayaknya nggak witir. Thariqat saya salah satunya menjaga sholat witir. Kalau ketinggalan kita usahakan untuk mengqadanya. Imam Syafi'i menukil riwayat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah sholat witir di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib selalu turun dari kendaraan. Maka beliau mengeluarkan kaidah la tasihhus shalah ala rahilatin atau ala rikabin. Tidak sah sholat wajib di atas kendaraan. Ya, ingat-ingat dulu umroh atau naik bus, sholat di atas kendaraan, tolong diqadha. Saya nggak tahu tanggung jawab ya. Ya, itu agak ketat dikit Pak kita di bagian itu. Ya. Kayaknya udah banyak ya. Ya, udah keseringan ya. Itu disebut dengan sholat lil hurmatil waqt, sholat menghormati waktu, dan dia tidak disebut sholat yang sebenarnya. Dia cuma zikir dan doa ya. Nabi itu pernah lupa nggak Pak? Pernah. Salah satu berkah umat Nabi Muhammad dibuat lupa dalam sholat. Dalam sholat, bukan lupa dari sholat. Dalam sholatnya beliau ada dua riwayat, satu mengurangi rakaatnya, yang kedua kelebihan rakaat. Dan itu terjadi cuma sekali atau dua kali. Karena Nabi ini nggak pernah lupa. Karena lupa itu dari syaitan. Tapi nisyanul anbiya rahmatun wa barakah, bukan syaitan. Lupanya para nabi itu keberkahan, bukan dari syaitan. Kalau kita lupa seperti yang dikatakan oleh khadamnya Nabi Musa, ya, wa ma ansani, tidaklah aku lupa kecuali karena syaitan yang membuat aku lupa. Tapi kalau nabi lupa, bukan syaitan, tapi nabi lupa karena Allah sedang kasih hadiah buat umat. Sekarang kalau kita kelebihan rakaat, ada caranya nggak? Sujud sawi. Kalau kurang, kita tambah satu rakaat, atau berapa kurangnya kita tambah, nanti kita sujud sahwi. Coba kalau Nabi nggak pernah dibuat lupa oleh Allah. Jadi Nabi lupa itu syariat. Nabi itu buang air kecil selalu jongkok atau duduk. Ini Nabi dua metodenya. Di rumah beliau itu beliau membuat WC baru, jongkok, duduk ya. Tapi kemudian diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa beliau duduk, jongkok. Di riwayat Abdullah bin Umar ini ngintip Rasul. Jadi Rasul diintip buang air kecil jadi hadis. Antum kalau diintip jadi hadas. Jadi dosa kita. Ya Bu ya. Abdullah bin Umar naik ke atas rumah di Madinah itu sampai sekarang masih banyak. Gentengnya nggak ada. Dia datar aja. Sekarang baru genteng tuh dari Indonesia tuh dibelinya. Ya. Gak tahu eksportirnya mungkin para habaib juga tuh ya. Naik ke atas rumah, dilihat Nabi gimana cara buang air kecilnya. Ternyata Nabi buang air kecilnya berdiri. Karena tempatnya sempit, itu banyak sampah. Maka disampaikan oleh Abdullah bin Umar, itu ramai Madinah. Setelah wafat Rasulullah, Abdullah bin Umar buka rahasia itu. Saya pernah ngintip Rasulullah buang air kecil berdiri. Tuh, ngintip deh. Kata Sayyidatuna Aisyah, itu Abdullah bin Umar bohong. Saya nggak pernah nyaksiin Nabi buang air kecil berdiri. Nah, ada dua berita. Satu berita orang di rumah Nabi, satu orang berita di luar rumah Nabi. Maka ketika dua berita ini nyampe, dua-duanya sebenarnya dapat diterima. Tapi biasanya orang-orang ngotot. Nggak ada. Dia nggak tahu, dia bilang nggak ada. Jadi sekelas Sayyidatuna Aisyah, itu nggak salah ketika ngomong, saya nggak pernah lihat. Benar ini kalau beliau ngomong? Karena emang di rumah Rasulullah, beliau selalu menggunakan kursinya atau jongkok. Itu Rasulullah. Maka yang dia katakan, demi Allah saya tidak pernah melihat Rasulullah buang air kecil kecuali jongkok atau duduk. Abdullah bin Umar cerita, ya itu kan di rumah, sedangkan di luar lain cerita. Begitulah ilmu. Banyak kiai sekarang ngomong nggak ada itu, kan banyak sekarang ya. Yang bantah Pak Hashim kali gitu juga. Oke, sudah sering digituin orang, nggak ada itu.
Dia nggak tahu, dia bilang nggak ada. Cukup katakan saya tidak tahu. Ahsan. Karena mengatakan la adri itu separuh ilmu. Itu petua Imam Malik, Imam Syafi'i, imam yang lain. Engkau bilang saya nggak ngerti bab itu, selesai. Ini kajian yang sudah kita tutup, salah satunya kajian tentang ma'rifatur ruh. Ini guru saya bilang dari banyak mursyid nih. Dulu kan diperintah buka, kita buka. Sekarang perintah tutup. Saya kan diperintah aja sama guru-guru kita, masyayikh kita, mursyid kita. Kalau nggak kamu buka, siapa lagi yang buka? Sekarang tutup, ya tutup. Nggak apa-apa, mau nanya tentang ruh, saya nggak akan jawab. Muka gimana juga jawabnya, saya nggak akan jawab. Ya, memang sudah diperintahkan. Kalau orang bilang gua ada itu, ya dia nggak tahu, nggak ada masalah. Ya, nah beruntunglah yang sebelumnya ikut kajian, ya ma'rifatur ruh. Ya, cuma sedikit Allah izinkan buka, dan saya cuma diberikan juga sedikit dari yang sedikit itu. Dan malamnya sekarang sudah ditutup lagi. Ya. Nggak boleh pas saya bahas-bahas itu lagi ntar ya. Jadi tolong jangan tanya-tanya masalah kajian ruh dulu. Ntar kita ngaji-ngaji begini aja kita ya. Bismillah, insya Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Huzaifah al-Yamani qala sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud falam yarfa' ra'sahu hatta zananna anna nafsahu qubidat. Nabi sujud enggak diangkat-angkat, enggak bangkit-bangkit. Sehingga kami mengira Nabi sudah wafat dalam sujudnya. Seperti doa sebagian kita kan begitu. Kalau saya nggak minta doa meninggal dalam sujud, Pak, ntar kasihan makmumnya. Ya, benar nggak? Kasihan makmumnya ntar. Tapi kalau ada orang doa begitu, ahsan, bagus ya. Falamma faragha, ketika beliau selesai, qala rabbi istasyarani. Ya. Rabbku, Allah ngajakku ngobrol. Jadi Nabi sujud kalau lama, itu lagi dialog dengan Allah. Kalau kita sujud, kalau kelamaan dikit gimana? Aduh, imam ini sok soleh nih. Wa fi wa ahalla lana katsiran mimma shaddada ala man qablana wa lam yaj'al lana min dunya fin harajin falam ajid syukran illa hadhihi sajdah. Lalu beliau mengatakan di dalam hadis itu yang agak lumayan panjang, Allah menghalalkan bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad yang dulu diharamkan. Lalu Allah mudahkan urusan-urusan duniawi kita. Falam ajid syukran illa hadhihi sajdah. Maka beliau sebagai tanda bersyukur kepada Allah sujud lama sekali. Jadi sujud syukur itu boleh di luar salat, boleh di dalam salat ya. Ini beliau kan halnya dapat. Kita kan kalau nggak dapat hal itu jangan lama-lama Pak, ntar jadi fitnah. Ntar dikira Bapak sudah meninggal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu beliau mengatakan, nah ini tahaddus bernikmah. Nabi ini sering memamerkan nikmat karena perintah. Akhir surat Wadduha apa lafaznya? Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu didahulukan objeknya, ni'mati rabbuk, ni'mati rabbik. Seharusnya kan hadits ni'mati rabbik. Sekarang objeknya dimajukan, berarti serius. Terhadap nikmat Allah yang sangat besar, ceritakanlah. Menceritakan bahwa ini kebaikan Allah, bukan karena ini turun ke kita, tapi karena Allah lah yang maha baik. Nah, Nabi Muhammad SAW ya, yaftakhiru bihadhihi ni'mati tahaddusan min ni'matillah. Begitu kata Sayyid Muhammad, Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nabi berbangga untuk masalah ini. Apa kata beliau? Inni bu'istu bisamhatil hanafiyyah. Aku diutus dengan samhah. Samhah itu kelapangan, hanifiyah dengan kelurusan. Betul-betul gampang. Syariat kita udah gampang sekarang. Ya. Wa yusi bidzalika bu'utsahu wa rasulahu yaqulu basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Ketika beliau mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali, Mu'adz bin Jabal, sahabat-sahabat diutus keluar, itu dikasih 4 kalam. Basyiru, jangan bikin umat takut. Jadi kajian akhir zaman kita nggak boleh bikin rusuh. Kajian akhirat kita nggak boleh bikin umat putus asa. Harus bikin mereka tambah dekat kepada Allah, tambah semangat. Ini tipis-tipis ya. Yang kedua, wala tunaffiru, jangan buat mereka lari dari agama. Ini prinsip untuk para dai. Yang bikin lari biasanya apa? Yang membebani. Jadi dai-dai killer, ya, sok-sok galak, guru-guru galak itu di sekolah aja, jangan di majelis. Di majelis, yang penting orang nyaman. Nah tadi saya dapat cerita dari Kiai Abdurrahman.
Allah yarham waliullah Gusmi, ya, qaddasallahu sirrahu, ketika mengganti nama majelisnya Zikrul Laila menjadi Zikrul Ghafilin, yang diundang bukan Gambus sama Hadroh, bukan. Yang diundang apa? Grup band. Akhirnya orang-orang yang lalai itu, yang suka nyanyi ini dan itu, ikut ngaji. Bernamalah kajiannya Zikrul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Kontroversi saat itu. Aneh gak, Pak? Pengajian yang diundang artis-artis band dari Surabaya. Orang-orang begitu lebih maju dari zamannya. Sekarang kan saya sempat berani ya bawa beberapa orang-orang band itu ya, kita sejajarkan di depan untuk kajian hikam waktu itu. Ya. Sekarang ya skip dulu kajian hikamnya yang malam-malam. Dulu juga jam 2 maka malah Zikrul Laila, zikir malam, diganti Zikrul Ghafilin, dimajuin jamnya. Sama, kajian hikam kita sebelumnya jam 12 malam. Sekarang ditutup dulu, Pak. Dan anehnya kita kajian selama pandemi. Alhamdulillah baiknya orang-orang yang ngurusin negeri ini nggak pernah itu pengajian kita dibubarin. Padahal yang ikut ngaji nggak pakai masker, Pak. Dingin-dingin, Masya Allah. Nah ini negeri betul-betul banyak rukhsah di dalamnya. Tinggal syukurnya yang banyak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yassiru. Permudah yang kamu ajarkan, jangan dipersulit. Nah, inilah dibutuhkan kecerdasan rohani dan intelektual bagi seorang guru dan dai, ulama, ngajar umat. Jangan dipersulit. Torikoh itu kan wirid zikir. Zaman dulu belum ada handphone, Pak. Belum ada handphone. Saya buat khalwat 10 hari dulu. Mau ditarik handphonenya takut kabur pulang. Ya udahlah, kasih izin buka handphone jam 5 sampai maghrib. Kita buat khalwat dulu, itikaf, zikir khafi, zikir qalbu. Ini udah dari pandemi sampai sekarang saya belum buat lagi. Maka kita buat suluk from home, khalwat, suluk, latihan rohani, tapi dari rumah. Kok dibuat? Kerja aja dari rumah ya. Masa latihan rohani tidak bisa dari rumah ya. Mungkin sudah ada yang ngamalin beberapa ya. Alhamdulillah, itu berkah itu insya Allah. Nah, yassiru, jadi harus butuh namanya tajdid. Tajdid itu revisi. Setiap masa itu ada metode yang cocok untuk masa itu. Sama-sama namanya zikir Naqsyabandiyah, tapi metodenya harus berubah. Sama-sama Qadiriyah, sama-sama Syaziliyah, tapi harus ada cara yang beda dengan dulu mas sekarang. Di zaman dulu ada nggak kerjaan berangkat pagi pulang sore ngantor, ada nggak? Nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Sekarang ada, maka harus disesuaikan metodenya dengan zaman sekarang. Sama-sama torikohnya disebut torikoh A, tapi cara pengamalannya sudah dimudahkan. Disebut tajdid. Dan mujaddid itu akan ada di setiap 100 tahun. Begitu dalam hadis Imam Abu Daud. Ya. Barangkali ini zamannya sudah mulai dekat. Zaman tajdid ya. Wala tu'assiru, jangan persulit. Nah, baru ngaji udah ngomong sunnah bid'ah, sulit nggak otak kita? Ya, itu mempersulit. Kajian mengenai diagnosa suatu hukum atau menjelaskan jenis suatu amalan ini sunnah bid'ah, itu otoritas para ulama. Makanya saya katakan tadi di Masjid Puri ya, Puri Cinere, semua orang berhak ngomong agamanya, tapi yang berbicara mengenai hukum agamanya cuma ulama ahli hukum. Itu. Silakan komentar apa saja. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah yang ada otoritasnya, jangan sembarangan komentar. Ya. Sebagaimana kita nggak sembarangan mendiagnosa orang punya penyakit, harus datang ke dokter. Jadi ada 4. Nah, ini khas ajaran Nabi Muhammad. Apa pertama? Basyiru, beri kabar gembira. Atas dasar inilah para ulama kita sering menyebutkan kisah-kisah untuk membuat semangat. Yang kedua, wala tunaffiru, jangan bikin orang kabur, jangan persulit. Jangan ngomong begini lagi. Begini saya belajar dulu. Kamu kalau nggak senang ya sudah pergi sono. Nah, jangan gitu lagi Pak ngomong zaman sekarang. Ini zaman layar sentuh. Loh. Zaman udah layar sentuh. Zaman dulu pakai apa Pak? Layarnya. Layar tancap. Sudah beda zamannya. Maka kita nggak boleh lagi saklek kayak dulu. Yang penting anak-anak muda mau ngaji. Saya juga masih muda Pak. Masih muda kan? Nah, jenggotnya masih hitam. Alhamdulillah. Wahadhil qaidah. Nomor 3, yassiru, taisir, dimudahkan. Yang keempat, tidak mempersulit ya.
Disinilah muncul revisi-revisi dalam metode. Syariat tidak boleh direvisi, tapi fikih boleh direvisi. Apa bedanya? Syariat dari Allah, pemahaman terhadap syariat boleh berubah, tapi syariatnya tidak boleh berubah. Ya. وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها. Inilah kaidah-kaidah besar dalam tugas mengajarkan akidah agama ini. Fahiya muyassarah wa la usra fiha. Ini justru mempermudah, bukan mempersulit. Ya. وهي توحي للقلب الذي يتذوقها بالسهولة واليسر في آخر الحياة كلها. Inilah yang membuat agama ini justru tampak mempermudah. Ini mohon maaf, zakat yang 10% apa Pak? Zakat tanaman pakai air pada hujan, bukan irigasi. Kalau irigasi 5%. Kalau hasil dagang pekerjaan bulanan tahunan cuma 2,5%. Sedangkan di syariat Bani Israel itu mau apa aja kerjaannya sampai sekarang 1/10. Kayak sekarang di Prancis beberapa agama-agama itu tempat ibadahnya sepi karena pajak dan asuransinya wajib dibayarkan 50-60%, ditambah 10% lagi jadi 30% sisanya. Nah, mereka nggak mau ke tempat ibadah mereka karena mempersulit. Ya. Nah, itulah alasannya mungkin kita sedih di kota Depok ini masih banyak sekali masjid-masjid karena bingung mau cari dana gimana, akhirnya nadah di tengah jalan. Ya. Kita mau salahin siapa? Ini katanya kota-kota religius ya. Semoga sampai ini kepada pemimpin-pemimpin di Depok. Ya. Mau ini dibantu nih masjid-masjid biar nggak buka, malu kita sama agama lain. Bahkan malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada wakil-wakil rakyat, tolong diurus itu, dirapikan masalah itu. Jangan alasan nggak ngasih Pak ya, ngasih aja. Itu mereka udah bingung mau buat proposal kemana. Orang sekarang sibuk bikin masjid fisiknya, tapi lupa membangun orang di dalamnya. Nah, ini yang kita sedih. Dulu ulama kita bikin pesantren bangunannya dulu, atau pesantren isinya dulu. Nah, ngajinya dulu dihidupkan, baru bikin bangunannya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Dan pesantren itu nggak bisa ala orang kaya, nggak, mohon maaf. Pesantren itu ala kiai. Kiai dapatnya gimana, cara-caranya, dia akan menjalankan itu. Saya berulang-ulang kali menyampaikan, ini banyak sekali kawan-kawan kita yang Allah berikan harta berlebih, nggak percaya sama kiai. Malah curiga sama kiai, dia bilang, ini ngomong ke saya Pak, antar kasih sama kiai itu turun ke anaknya. Ya salam. Itu tuduhan yang luar biasa itu. Tapi kalau di Jawa, keberlangsungan pesantren emang ke anak. Kalau nggak ada sistem itu, udah hancur Pak pesantren. Saya orang Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, karena tradisi turun ke anaknya kurang. Jadi kalau anaknya tidak alim, nggak dihormati di sana. Ada yang sekampung sama saya, maka banyaklah pesantren-pesantren, bulu ratusan ribuan. Kalau ada seorang peneliti pendidikan di sana, kampus aja ada 3.000 dulu di sana. Belum lagi pesantren, tarbiyah, ya, surau-surau kajian kitab. Karena orang tidak menghormati turun ke anak, karena kecurigaan tinggi atau apa, saya nggak tahu, wallahu alam. Gimana nih Dato nih penghulu sana nih? Bener, habis Pak, habis. Itulah cara Allah penjaga pesantren di Pulau Jawa, dari kiai turun ke anaknya atau ponakannya. Ramai juga itu Pak, kayak perang-perang zaman-zaman dulu, konflik-konflik di kerajaan, sampai ke masalah laundry aja rame itu ntar. Tapi itu dinamika biasa, nggak masalah. Yang penting pesantren jalan terus, konflik-konflik keluarga itu biasa, masalah cuan biasa ya. Dulu kiai-kiai kita bangun ruhnya dulu, baru bertahap bangun fisiknya. Maka siapa yang punya kelebihan harta, ya ngobrol sama kiai, ngobrol sama syaikh ya. Jangan buat konsep-konsep sendiri, buat bangunan ada kubah-kubahnya, ini pesantren. Itu namanya bangunan seperti pesantren. Bapak udah pernah ke tempat Abuya Muhtadi, ayahnya Abuya Dimyati. Saya ziarah ke sana, tapi belum sempat ketemu dengan Abuya Muhtadinya, tapi ziarah ke ayahanda beliau. Itu pesantren gak ada kubah-kubahnya Pak. Apa namanya? Rumah-rumah kecil, pondok-pondokan itu. Pendopo bahasa Jawa. Nah, obong, ajib. Kiai tinggal di tempat begitu. Nggak ada Pak, yang begitu nggak ada. Nggak ada kubah-kubahnya. Tapi
Siapa aja pemimpin di negeri ini pasti datang ke situ. Jenderal di mana aja datang ke situ. Kira-kira muliaan mana, Pak? Ya, yang memimpin siapa sebenarnya? Ini yang luar biasa, ya. Kita baru saja pekan lalu, ya, 2 minggu lalu ya, dari Abah Lutfi, Habib Lutfi, pemimpin Sayyidul Mursyidin, ya, pemimpin para mursyid. Itu nggak ada pesantren, majelis aja, majelis Kanzus Sholawat. Masya Allah, itu orang datang, pengen sekedar ketemu, melihat beliau. Karena yang beliau bangun cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita beruntung punya orang-orang begitu. Itu menteri-menteri, koordinator datang pakai helikopter, ketemu bentar, pulang ke Pekalongan, Pak. Ya. Jadi ternyata mau jadi orang hebat tuh nggak mesti di Jakarta, ya bisa di mana-mana. Jadi jangan salah konsep kita. Dan saya juga tinggal di Jakarta kok, Pak. Ya, saya tinggal di Depok, Pak. Nanti kalau ditinggalnya ke sana, ya itu lain cerita, ya. Allahu a'lam bis-shawab. Baik. Ini Bapak Ibu yang makan Allah, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, bahwa syariat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mengajak ini, silakan dibaca itu, ya. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Coba baca, Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Allah yang telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Saya sudah pernah menyebutkan sebelumnya bahwa Nabi Musa pernah meminta ingin jadi nabi akhir zaman. Kata Allah, sudah ada. Jadi kalau gitu jadi umat akhir zaman. Nabi Musa minta jadi umat akhir zaman. Masa udah jadi umat akhir zaman masih nyesel? Ya. Jadi pede, Pak, jadi umat akhir zaman. Ya. Fadhal, oke. Baik, terima kasih kepada Buya yang telah memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, seperti kebiasaan kita, ada memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan, mungkin kami sudah ada titipan juga Buya ini. Sudah ada titipan, saya akan bacakan. Dan nanti saya akan berikan kesempatan dari Bapak-Bapak 1, dari Ibu 1. Tapi ini saya baca dulu Buya, dia bertanya, begini Buya, ada fenomena penghancuran makam para nabi dan ulama yang mungkin sekarang ini banyak di Timur Tengah, ya. Yang mereka menganggap itu adalah satu pelanggaran berdasarkan hadis-hadis sahih. Maka dari itu, kita ini punya tradisi sering ziarah, dan tujuan mereka sangat kejam, karena itu adalah kerjaan orang-orang sufi yang kehilangan proyek untuk proyek-proyek tur wisata dan sebagainya. Aduh, jahat sekali. Ya, maka dari itu, ini minta pencerahannya supaya umat tetap bisa takdim kepada para dzurriyyat Rasulullah, kepada para ulama, kepada para wali-waliullah. Minta penjelasan kepada Buya. Mungkin sebelum saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, barangkali biar langsung dijawab, ya. Langsung jawab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ada hadis bahwa Rasulullah melarang meninggikan atau membuat bangunan di atas kubur. Nah, anil bina alal qabr, ya. Rasulullah melarang ada bangunan di atas kubur. Saya dulu mengira hadis ini umum, dan sempat, ya dulu kan kita juga sama, Pak, mantan juga, ya. Kalau ngelihat kuburan ada bangunan, itu kayaknya pengen ngambil kapak gitu, mau ngancurin. Itu memang udah dari sono. Dan yang pertama kali seingat saya melakukan itu di kalangan kekhalifahan Bani Abbasiyah, namanya Al-Mutawakkil. Beliau ini nggak senang Ahlul Bait, apalagi masalah kubur. Maka kuburan Sayyidina Al-Husain di Karbala itu dia datarkan, dia ratakan. Itu sebabnya Imam Ahmad juga nggak senang sama beliau, ya. Kita bukan Rafidah, tapi juga bukan Nasibah. Nasibah itu yang menghina zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sempat pusing lama juga tuh, ya. Ternyata kita kurang membaca karya imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab namanya Di bagian bab jenazah, beliau menjelaskan tentang masalah persoalan bangunan di atas kuburan. Apa penjelasan beliau? Betul dilarang jika tanahnya tanah wakaf umum. Kalau wakafnya bersyarat, wakafnya wakaf keluarga, wakafnya wakaf milik pesantren,
wakafnya mungkin dari pendiri, dan dia bersyarat, saya wakaf nih masjid, tanahnya, tapi nanti tolong kuburkan saya di situ. Berarti wakafnya bukan wakaf umum di bagian tadi yang dikuburkan. Ya, yang umum seperti pemakaman umum itu nggak boleh buat. Benar, nggak bolehnya makruh, bukan haram. Jadi an-nahyu lit-tahrim. Jadi larangan itu ada dua, ada al-karahiyah, hanya sekedar dibenci, ada yang lit-tahrim. Karah itu lit-tahrim, ada yang karahiyah aja, ya. Mendekati kepada keharaman, ada yang biasa aja. Imam Syafi'i paling mengerti karena beliau zamannya dengan Nabi tidak berjauhan. Beliau menjelaskan hadis ini khusus untuk tanah pemakaman umum. Nanti silakan dicek di kitab Al-Um. Ya. Berarti kalau tanah keluarga boleh nggak? Dulu yang bangun-bangun ma'had, pesantren, masjid-masjid, itu mereka yang punya. Dan mereka bikin syarat. Saya wakaf, tolong kuburkan saya di situ. Itu udah wakaf khas namanya, bukan wakaf umum. Yang umum tidak boleh. Secara bukan tidak boleh haram, tapi tidak boleh makruh. Lebih kurang begitu, ya. Lalu bagaimana dengan fenomena penghancuran? Mereka gagal faham. Mereka gagal faham. Tadi Al-Mutawakkil pertama buat, lalu diteruskan terakhir oleh kelompok-kelompok yang muncul di Najd, ya, kelompok Wahabiyah. Dan ini dicatat dengan baik oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya, yang dia tulis bukunya Fitnatul Wahabiyah. Lalu kitab Ar-Raddu 'alal Wahabiyah. Itu luar biasa, Pak. Direkam dengan baik apa saja yang dilakukan oleh kelompok Wahabi. Dia bunuh ulama, dia hancurkan kubur-kuburan, dia tuduh orang ziarah itu syirik. Suuzon nama umat. Suuzon nama umat. Ya. Kita baca, ngeri benar. Kita baca kemudian buku Syekh Saleh Fauzan. Kitab dia diajarkan sekarang di pesantren-pesantren di Indonesia. Ini yang mengkhawatirkan saya. Apa kata dia? Bahwa para sufi itu adalah ubadul kubur, penyembah kubur, kuburiyun. Ini tuduhan, masya Allah, berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ada yang kuburiyun di sini, sarjana kubur. Wajahnya sih kayaknya cenderung begitu nih. Bau-bau jenazah ya. Tapi ada satu hal yang saya dapat dari kubur. Lainul qalb, kelembutan hati. Maka dapat dipastikan orang-orang yang keras itu emang jauh dari kubur. Ntar dia dikubur aja akhirnya gitu. Baru beres deh. Belum dikubur deh belum. Dia akan keras terus, Pak. Karena jauh dari kuburan. Lalu para ulama kita, ya, Syekh Said Mamduh punya kitab judulnya Ahkamul Kubur. Itu kitab paling bagus mengenai masalah kubur. Sudah ada PDF-nya kali, Kiai. Nanti bisa dibahas. Nanti kita bedah di sini kalau mau. Ya. Hukum-hukum mengenai kuburan, biar sah jadi kuburiyunnya, ya. Biar kuburiyun yang bersanad gitu, ya. Kubur itu Rasulullah itu, masya Allah, ternyata beliau kalau ziarah bukan hanya siang, ziarahnya tengah malam, Pak. Ada yang berani ziarah tengah malam? Nah, alhamdulillah, gelap loh, Pak. Salah satu latihan kolbu itu ziarah kubur malam hari. Takut sama setan, apa namanya? Dedemit, genderuwo, pocong, ya salam. Nah, itu bukan orang dalam kubur, itu pasti jelmaan-jelmaan. Yang dalam kubur sudah dikubur. Yang dikuburkan fisiknya, ruhnya masih ada nggak? Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada yang dalam kubur, dia jawab nggak? Jawab. Nabi sendiri yang ngajarin, jika engkau idza maraltum, ya, jika kamu lewati kubur bil maqabir, faqulu, katakanlah assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Paling gampang, salam atas kalian wahai penduduk kubur. Itu Bapak kalau baca salam, Pak, mereka jawab. Untungnya telinga ini nggak dengar. Kalau dengar kabur. Ya. Namun kalau sudah melatih rohani, kadang-kadang terdengar. Untung nggak setiap ziarah terdengar. Kalau setiap ziarah terdengar, masya Allah, udah sedang-sedang separuh kita, Pak. Ya. Lagi duduk begini, dengar ada orang yang lagi disiksa di situ, kan repot, Pak. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada umat ini adalah Allah tutup kasyaf. Maka jangan minta kasyaf banyak-banyak, tahu kasyaf? Dibukakan alam gaib. Ini nikmat, kita tidak bisa melihat alam gaib. Maka saya senang nggak bisa baca isi hati orang, tuh saya lebih senang. Karena kalau bisa baca isi hati orang, repot. Jadi plong.
Cuek bebek, orang mau punya ilmu santet, ilmu apa, saya cuek aja Pak. Salaman, itu kan macam-macam, ada yang mindah-mindahin ilmu aneh-aneh lewat salaman. Kita cuek, husnuzon, dengan husnuzon Allah jaga, insya Allah. Nah, kita kalau kosong, mau diapa-apain juga nggak ada masalah. Tapi kalau sudah suuzon, lihat tatapan mata udah capek. Wah, aku punya ilmu nih, repot tadi. Baik, jadi gitu ya. Terjawab? Terjawab ya? Jadi yang tidak boleh yang mana? Kuburan umum. Kalau kuburan wakafnya wakaf khusus, apalagi tanahnya tanah milik keluarga besar mereka, ya boleh-boleh aja. Itu semua yang wali-wali besar kita lihat di Pulau Jawa, di Uzbek, di mana-mana, itu semua tanah mereka atau tanah muridnya dulu. Jadi bukan milik umum, jadi boleh, nggak ada masalah. Yang paling bagus Pak, kuburan perawat itu di Uzbek. Semoga ada masa kita ke sana ya. Insya ziarah ke silsilah Naqsyabandiyah dan silsilah Imam Bukhari. Semoga nanti ada masa ke sana. Insya Allah. Ini bukan travel, ini bukan ya. Ngajar ziarah lah. Ya, top. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, ada satu orang mungkin yang mau bertanya kepada Buya. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin di luar tema Bu ya. Mungkin zaman sekarang kan kita pembayaran lewat e-commerce ya Bu ya. Ada GoPay, saya sebutnya ada GoPay, OVO segala macam. Itu hukumnya apa ya Bu ya? Masih ada bilang goror atau apa segala macam. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. E-commerce atau sejenisnya ya. Al-aslu fil muamalat lil-ibahah. Begitu kaidahnya. Pada dasarnya muamalat, transaksi, bisnis itu akadnya atau wujudnya itu boleh. Jadi dibuat unlimited oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hadis Pak ya, itu kaidah yang disepakati oleh para ulama 3 mazhab ya, tapi diperdebatkan oleh ulama Hanafiyah. Pada dasarnya muamalat di transaksi bisnis, akad-akadnya boleh dengan syarat tentunya sesuai dengan syariat. Di zaman dulu orang sering untuk mendapatkan satu barang melakukan barter. Maka dulu jual beli disebut ishtara yashtari, istiraan. Aktivitasnya disebut bai. Bai ini kemudian ada di situ sigat, kalimat untuk terima jawab ya. Penyerahan dan diterima. Namun di zaman Rasulullah hanya ada sekitar 24 sampai 26 transaksi bisnis. Dan itu ditulis di dalam kitab Bulughul Maram. Di zaman itu belum ada GoPay, belum ada OPPO, apalagi Shopee, apa namanya, Shopee Pay. Ini bukan lagi iklan Pak, ini lagi membahas jawabannya. Apalagi namanya? Dulu ada Ustadz Yusuf Mansur buat apa namanya? Paytrend. Waduh, kayaknya udah dapat musibah kayaknya ya. Kita doakan semoga baik-baik aja. Padahal itu kalau jadi itu kekuatan umat Islam. Cuma sayang, ya. Nggak ada orang mau umat Islam itu naik, nggak ada. Kesaran saya nanti kalau mau buat, jangan bawa-bawa istilah-istilah agama. Ya. Yang penting jujur, ridho. Itu Islami. Jangan bawa simbol-simbol agama, sensitif. Agama itu suci. Dibawa ke duit, orang curiga. Di zaman Rasulullah tidak ada namanya kredit. Kredit itu transaksi baru. Belum ada namanya menyimpan duit di bank. Belum ada. Maka orang yang mengharamkan bank itu juga jadi masalah. Perdebatan panjang. Saya dimarahin kiai-kiai, Pak. Kamu nih anak baru gede, sosokan. Saya bukan sosokan. Saya cuma nukil fatwa Darul Ifta. Itu ulama Mesir, Syekh Shaltut, Syekh Fulan, Syekh Muti mengharamkan bank. Kata kiai-kiai yang marahin saya. Itu kan sebelum tahun 71 Pak Kiai. Sebelum bank itu dikaji. Setelah dikaji, setelah tahun 71, kemudian keluarkan fatwa tahun sekian, dan puncaknya tahun 2003, baru ulama Mesir di Darul Ifta mengeluarkan fatwa yang sangat berani bahwa bank itu halal dan produk-produknya perlu diperhatikan. Jadi kita melihat produknya ini. Yang haram mungkin transaksi di suatu produk, atau misalnya tasarrufnya. Apa arti tasarrufnya? Ya ini dikelolanya kemana? Itu PR kita paling. Nah ini kelebihan bank syariah. Bank syariah pasti diputer di hal yang halal. Tapi kan kejadian juga kemarin. Ada bank syariah, bank syar'i, tapi kemudian membiayai pemodalan hal yang haram, babi.
Saya lupa nama banknya, alhamdulillah lupa Pak. Ya. Di zaman Rasul ada namanya riba. Riba itu kalau saya nuker emas, emasnya beda ukuran, beda nilai, nah, baru disebut riba. Maka dulu standarnya nilai emas. Karena dulu emas itulah yang menjadi standar nilai satu alat tukar. Rupiah, dolar dulu berdasarkan emas. Sekarang dolar suka-suka mereka nyetak. Enggak. Jadi sekarang mata uang bukan berdasarkan emas. Artinya dia sudah jauh daripada praktek bisnis yang ada di zaman Rasul, praktek muamalat yang ada pada zaman Rasulullah. Jika terjadi namanya di dalam bank itu apa namanya, pinjam, peminjaman. Kata pinjam di sini beda dengan kata pinjam di zaman Nabi. Di zaman Nabi, saya nih minjem ke Kiai Abdurrahman, telat bayar, kata Kiai ini belum jadi Kiai misalnya. Besok ente kalau nggak bayar 2 kali lipat, itu riba namanya. Itu yang disebut riba. Sekarang itu orang sebut minjem, tapi dia bukan minjem Pak, itu namanya pemodalan. Ini memberi modal beda dengan pinjam. Ini hasil kajian daripada ulama di Darul Ifta Mesir. Saya cuma nyampein doang biar jadi bahan juga kita, karena fatwa itu tidak suci. Yang suci cuma Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang sahih pun masih dikritik, apalagi cuma fatwa. Dan saya berkali-kali sampaikan, 2003 ulama Darul Ifta mengeluarkan kehalalannya, kita 2004 baru mengharamkannya. Ya, nah waktu itu belum muncul kayak e-commerce yang muncul kayak sekarang, belum ada seperti Dana, ya, belum ada GoPay dan segala macam. Ini sudah berbeda dengan yang ada dulu. Maka ulama kita ngambil satu aja, antarodin, yang penting ridho. Yang penting ridho. Apakah setiap bunga itu berarti riba? Belum tentu. Riba-riba. Jadi hati-hati, saya tidak pernah menghalalkan riba. Riba haram mutlak. Ya, riba haram mutlak. Itu syariat. Yang ada sekarang, pemodalan yang ada sekarang di bank atau e-commerce itu, segala macamnya, itu dulu belum pernah ada di zaman Rasulullah. Selama dia ada kejujuran di dalamnya, ada transaksi yang jelas di dalamnya, dan sudah ada hukum yang menaunginya, sudah kita katakan halal, insya Allah, ya. Dan kita pulangkan nanti ke ahli-ahli hukum muamalat, ya. Saya berbicara ini dari sisi usulnya sebenarnya, usul fikihnya, ya. Barangkali itu. Dan ini akan beda terus Pak, akan beda terus. Insya Allah kita nikmati perbedaannya. Dan yang mengharamkan bank, haramkan duit, karena duit produk bank. Mengharamkan bank tapi pakai duit, ngayal namanya, ya. Kalau haramkan bank, tabi'un kaidahnya. Tabi'un apa artinya? Kalau engkau halalkan pokoknya, halal, haramkan juga turunannya. Bank haram, coba sepakati dulu Pak. Bank haram, ayo. Sini duitnya sini. Kartunya sini. Buat saya aja. Gimana? Haram nggak? Kalau haram, maka semua produk bank haram. Salah satu produk bank apa? Duit. Dan yang paling ngaco orang ngomong, ayo kosongkan rekeningmu, tutup rekeningmu. Ini gawat tuh orang ngomong begitu, ya. Dia nggak tahu salah satu pilar ekonomi di negara itu bank. Bank kolab, kita krisis moneter lagi Pak nanti. Jadi bank yang kita bicarakan sekarang bukanlah riba yang dibicarakan ulama terdahulu. Nah itu yang mau kita ingin. Terserah ya, mau kiai sepakat nggak ada masalah. Tak juga kiainya punya duit, punya kartu ATM. Kalau kiainya masih bilang haram, aneh minta ATM-nya. Ya. Oh kita banknya syariah. Ya saya termasuk penyokong bank syariah, walaupun belum 100% syar'i. Dan saya di bank syariah 2 Pak. Sekarang BSI, satu lagi muamalat. Yang kita sebut aja. Kita ngambil. Cuma satu saya ngambil bank milik negara BUMN yang umum. Karena saya sokong. Itu pun ATM-nya nggak bisa lupa PIN-nya Pak. Ala kulli hal, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, buka pikirannya.
Ya, jangan kemudian menyamakan istilah dulu dengan sekarang, itu beda jauh, beda jauh. Baik, ini panjang Pak, nanti kita bahas lebih kencang lagi ya. Fadal. Baik, mungkin satu ibu-ibu mohon dibantu mic-nya. Satu terakhir karena sudah 1,5 jam ya. Baik, insya Allah nanti bulan depan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Ini kebetulan saya berbisnis dari rumah Bu ya. Saya ingin bertanya bagaimana hukum Islam aturan-aturannya untuk wanita yang berbisnis. Lalu kemudian bertanya lagi, bagaimana Bu ya biar hati kita ini selalu istiqomah ingat sama Allah dan Rasulullah, dan amalan apa yang harus kita lakukan setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan berbisnis yang paling cepat teringat siapa? Sayyidatuna Khadijah. Bahkan di zaman Rasulullah ada seorang perempuan dicerai suaminya, atau ada yang meninggal suaminya, dia harus menghidupi keluarganya. Ya, maka dia kerja di tempat bekerja. Ada yang kerjanya di ladang, ada yang kerjanya di mana, di pasar. Itu mereka kerja. Lalu bagaimana dengan hukum fikih yang menyebutkan kalau perempuan yang sedang iddah ya tidak boleh bersolek segala macam? Maksudnya itu yang tabarut jahiliyah. Tabarut ini kan dua, tabarut jahiliyah, bergaya-gaya jahiliyah, buka aurat, ya, pakaiannya yang nggak senonoh gitu. Itu maksudnya. Sedangkan kalau masih layak, masih patut, masih nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dia tetap bekerja. Misalnya suaminya meninggal, dia PNS, dia cuma berduka berapa hari, dia harus berangkat lagi, tetap pakaiannya pakaian biasa. Tapi saya punya dosen dulu, suaminya meninggal, dosennya wajahnya lumayan. Selama iddah itu, dia emang nggak pakai make up sama sekali. Itu pilihan dia, itu pemahaman dia. Tapi kita juga punya seorang bunyai, alim juga, beliau tetap pakai tapi yang pantas, sekedar merawat wajahnya. Ya, nah, silakan diikuti mana yang pas ya. Jadi untuk perempuan yang berbisnis, lakukan terus ya. Apalagi sekarang berbisnis bagi umat akhir zaman sangat mudah, semuanya ada di genggaman. Benar. Ya, bagaimana dengan interaksi lawan jenis? Interaksi lawan jenis selama tidak terjadi ikhtilat. Ikhtilat itu terbagi dua, ada ikhtilat yang haram, ada yang ikhtilat yang mubah. Ikhtilat yang halal ini sekarang ini ikhtilat juga. Cuma sono akhwatnya sini ikhwannya. Ketika di pasar ikhtilat nggak? Ikhtilat, tapi kan tidak kemudian seperti di bar. Nabi SAW ketika beliau diundang pernikahan disambut oleh perempuan, hadis Bukhari dan Muslim. Perempuan yang nyambut, berarti ada ikhtilat. Ikhtilat itu yang nyambut perempuan, tapi ikhtilatnya yang mubah. Perempuannya tutup aurat, ya mereka sopan, mereka juga pengen ketemu Rasulullah kok. Itu yang pantas aja, yang pantas. Jadi jika emang harus bertemu lawan jenis, lakukan sepantasnya, semaklumnya. Dan kita sudah tahu batas-batas itu semua. Dan yang terakhir mengenai bagaimana cara istiqomah agar ingat Allah dan Rasulullah SAW. Untuk istiqomah itu bahasa Arab artinya berusaha menuntut diri supaya tetap qiyam, teguh. Dan itu butuh bimbingan, nggak mungkin sendiri. Jika tidak punya guru mursyid, maka carilah teman komunitas. Komunitas yang mereka punya kesepakatan untuk beramal satu amalan. Jika tidak punya, maka lihatlah orang-orang yang mengkritik kita, musuh-musuh kita, karena musuh itu kadang lebih mengerti aib kita daripada kawan. Ya. Kalau nggak ada juga ya ke laut aja ya. Ya. Itu caranya supaya istiqomah ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara paling cepat itu berguru, bermursyid. Carilah mursyid di mana aja. Ya. Dan cara untuk ingat Rasulullah, ini paling indah. Pelajari sunnah Nabi harian mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini pesan dari salah satu guru kita, Al-Habib Ali Al-Jufri. Awal datang ke Indonesia, datangnya ke Depok. Ya, saya ketemu di Depok, di salah satu hotel dulu. Dan ada acara ya, semacam stadium general, dan kita mendengarkan dan kita minta ijazah dari beliau. Dijelaskan beberapa riwayat hadis Nabi SAW, dan beliau mengajarkan masalah jika engkau ingin bertemu Rasulullah atau ingin dekat ingat kepada Rasulullah, maka pelajarilah adab-adab Rasulullah dari awal bangun sampai tidur lagi. Maka seakan-akan kita akan melihat nur Nabi di mana saja. Ya. Kalau saya tambahkan, jadi guru saya salah satunya yang mengijazahkan Thariqah Syaziliyah, aurat-auratnya, amalan wirid Syaziliyah kita di Ribat, itu kita ambil dari beliau. Jadi yang menuduh saya bahwa saya tidak ada ijazah Syaziliyah, ya itu biarin aja dia menuduh. Ya. Saya dapat ijazah auratnya. Untuk khalwat, untuk talqin zikir kita menggunakan Thariqah Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Itu yang diijazahkan dan ijazahnya ada. Ya.
Tapi untuk Syaziliyah, kita dari Syekh Abdul Mazhari. Apa kata beliau kepada kami? Sebenarnya alam semesta ini adalah pancaran dari nur Nabi Muhammad SAW. Maka kamu memandang ke siapa saja, ke benda apa saja, di situ ada nur yang memancar. Inilah kalam Abu Abbas Al-Mursi, gurunya Ibn Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Jika aku tidak memandang Rasulullah sesaat saja, aku kafir. Karena beliau memandang kemana aja, di situ dia lihat ada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cara pintas. Kalau yang Al-Habib Al-Jufri, amal, hadap dari awal bangun sampai tidur. Kalau Syekh Abdul An-Nawari, apa kata beliau? Pandanglah semuanya terpancar dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lain waktu kita bahas tentang nur. Kajian Nur Muhammad masih boleh, ya. Yang nggak boleh kajian Ma'rifatul Ruh. Ya, Nur Muhammad masih diizinkan. Insya Allah itu saja kajian kita pada duha ini. Semoga Allah memberkahi siapapun yang hadir. Mohon maaf seperti biasa, tidak usah salaman, ya. Semoga majelis ini diridhoi oleh Allah, direstui Rasulullah, disayangi oleh wali-wali Allah. Al-Fatihah. A'udzubillah min bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka